Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya kalian setelah PTS? Masih semangat kan? Ayo kita mulai belajar lagi. PTS sudah berlalu, kita menunggu nilai ya. Sekarang kita belajar tema 3, subtema 2, pembelajaran ke-1 dan kedua. Tema 3, subtema 2, pembelajaran 1 dan 2. Nah, sekarang anak-anak buka bukunya di halaman 43, buku tema 3-nya ya anak-anak. Di situ anak-anak mengamati. Ayo mengamati, itu gambarnya sekolahnya siapa? Ya, itu adalah gambar sekolahnya Siti anak-anak. Siti sekolah di SDN Nusantara 01. Siti masuk ke sekolah bersama teman-teman. Hari ini adalah hari Senin. Edo dan teman-temannya tiba di sekolah lebih awal. Mereka sukaria memasuki sekolah. Sekolah mereka terletak di lingkungan yang bersih dan nyaman. Di sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Si sekolah Edo beralamat di Jalan Nusantara nomor 10. Setiap hari Senin di sekolah diadakan upacara bendera. Edo dan teman-temannya mengikuti upacara dengan tertib. Upacara berlangsung dengan tenang. Pembina upacara menyampaikan pengarahan. Pengarahan berisi tentang pesan-pesan mengenal lingkungan sekolah. Jika kita mengenal lingkungan sekolah, kita akan dapat menjaganya. Semua siswa bertugas menjaga dan merawat sekolah. Nah, anak-anak, kita sebagai warga sekolah, kita harus menjaga kebersihan, ketertiban sekolah kita ya, supaya kita juga nyaman ketika kita berada di sekolah. Meskipun kita sekarang tidak sedang berada di sekolah, kita juga tetap sekolah anak-anak. Kita sekolah dari rumah dan kita harus menjaga kebersihan di rumah juga, supaya kita sekolah di rumah juga nyaman. Nah, itu adalah denah SD Negeri Nusantara 01 anak-anak. SD Nusantara 01 terletak di Jalan Nusantara nomor 10. Sebelah kanan dan kiri sekolah terdapat sawah. Di depan sekolah terdapat rumah warga, toko, dan tempat fotokopi. Jarak tempuh dari kota ke sekolah sekitar 5 km. Beberapa siswa berangkat ke sekolah diantar orang tuanya. Beberapa siswa berjalan kaki. Ada juga siswa yang berangkat naik angkutan umum. Jalan Nusantara dilalui angkutan umum, anak-anak. Nah, penjelasannya denah SD Negeri Nusantara 01 seperti itu. Nah, anak-anak dengarkan cerita ya. Uang saku. Setiap hari Siti mendapat uang saku. Uang saku dapat digunakan untuk membeli makanan atau minuman di sekolah. Jika membawa bekal, uang saku Siti ditabung. Setelah kegiatan upacara, Siti merasa kehausan. Siti dan teman-teman membeli minuman di kantin sekolah. Uang saku setiap siswa berbeda. Siti, Dayu, dan Beni memperoleh uang logam dengan pecahan berbeda. Anak-anak perhatikan gambar berikut ini ya. Nah, itu adalah uang saku Siti, Dayu, dan Beni anak-anak. Siti membawa uang logam 500-an itu berjumlah 4. Dan Dayu membawa uang logam 500-an 2 dan 200 rupiah ada 5. Sedangkan Beni membawa uang logam 1.000 rupiah berjumlah 2. Nah, anak-anak, bagaimana cara menghitungnya? Menghitung koin uang logam tersebut. Caranya seperti ini. Uang Siti ada di 4 logam 500-an. Caranya bisa dijumlahkan anak-anak. 500 ditambah 500 ditambah 500 ditambah 500. Itu hasilnya 2000. Bisa juga cara perkalian. Nah, gimana cara perkaliannya? Itu berarti jumlah logam, uang logam yang di bawah Siti ada berapa? Ada 1, 2, 3, 4. 4 dikalikan dengan jumlah uang logamnya. Berarti
Berapa? 500 rupiah. Satu uang logam itu nominalnya 500 rupiah. Berarti 4 uang logam dikalikan 500 rupiah. Sama dengan 2000. Nah, itu uang Dayu anak-anak. Dayu membawa saku berjumlah 2 logam uang 500-an, 5 logam uang 200 rupiah. Nah, anak-anak bisa itu dengan cara perkalian. Contohnya, 2 kali 500 sama dengan 1000. Itu maksudnya gimana? Uang logam 500-annya Dayu ada 2. Dikalikan dengan nominal uang logamnya 500 rupiah. Dan yang kedua sama 5 kali 200. 5 kali 200 dari mana? Dari jumlah uang 200 rupiah kepunyaan Dayu itu ada 5 dikalikan dengan nominal satuan uang logamnya yaitu 200 rupiah. Benny membawa 2 logam 1000-an. Nah, caranya uang logam itu ditambahkan 1000 ditambah 1000. Jumlahnya 2000. Bermain Candy Girl. Nah, anak-anak pasti bingung ya, ini permainan apa sih, Bu? Anak-anak belum tahu. Nah, anak-anak kalau misalnya di video gambarnya kurang jelas, anak-anak bisa buka di halaman 53. Di situ ada keterangannya. Nah, sekarang Bu Seli ini ya, bacakan keterangannya. Yang di lingkaran biru itu adalah siswa yang digendong. Yang di lingkaran putih itu siswa yang menggendong. Siti bersama teman-teman bermain Candy Girl. Permainan ini dilakukan secara berkelompok. Setiap kelompok terdiri atas 5 anak. Kelompok pertama adalah kelompok siswa yang digendong. Kelompok kedua adalah kelompok siswa yang menggendong. Setiap anggota kelompok berada di tanda titik anak-anak. Kelompok pertama melempar bola dari titik satu ke titik berikutnya. Jika bola dapat ditangkap, anggota kelompok pertama digendong menuju titik berikutnya. Apabila bola gagal ditangkap, kelompok pertama ganti posisi menjadi kelompok yang menggendong. Kelompok yang dapat melewati 1 putaran akan mendapat poin. Setiap kelompok bekerja sama dengan anggota kelompoknya. Setiap kelompok harus bertindak sportif. Nah, anak-anak, ada dari bacaan itu ada kosakata yang mungkin anak-anak belum tahu. Nah, sekarang Bu Seli coba menjawabnya ya. Kosakata yang dari cerita tadi yang mungkin anak-anak belum tahu. Kata sportif itu artinya bersifat jujur anak-anak. Yang kedua, kerjasama artinya kegiatan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersama. Menang sendiri itu artinya sikap mau menang sendiri dengan segala cara anak-anak. Nah, permainan Candy Girl dilakukan oleh kelompok putra atau putri. Kelompok putra bermain dengan kelompok putra. Kelompok putri bermain dengan kelompok putri anak-anak. Nah, di denah itu pasti kita memerlukan kompas dan arah mata angin anak-anak. Itu adalah gambar kompas. Oh, kompas itu seperti itu ya Bu. Iya, itu gambar kompas. Bentuknya seperti itu, anak-anak lihat. Terus arah mata angin. Ketika kita membuat denah, kita harus ada arah mata angin. Bu Seli perkenalkan dulu arah mata angin ya. Di situ ada timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Ya anak-anak. Kita lakukan ya, biar anak-anak cepat hafal. Contohnya seperti ini. Timur, tenggara, selatan, barat daya, barat laut, utara, timur laut. Seperti itu cara menghafalkannya anak-anak. Menggunakan lagu supaya kita belajar sambil happy, sambil senang. Sehingga kita tidak terasa kalau kita sedang menghafalkan. Nah, pasti anak-anak juga bertanya-tanya, denah itu apa sih Bu Guru? Kegunaannya itu apa? Ada yang tahu denah itu cuma gambar aja.
Ya gambar rumah kita. Tapi anak-anak tidak tahu artinya denah kan? Denah itu adalah gambar letak suatu tempat. Kegunaan denah adalah untuk mengetahui letak suatu tempat. Pada denah terdapat arah mata angin. Arah mata angin digunakan untuk mengetahui arah. Alat yang digunakan untuk mengetahui arah adalah kompas. Kompas selalu menunjuk ke arah utara dan selatan anak-anak. Nah, itu adalah kegunaan denah.